Udah dicegah masih lewat, dan bahkan disalami pula. Apa kabar Pak, katanya kan. Rahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Falah Darul Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mengawali majelis ini dengan melafazkan kalimah thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita meraih kebaikan-kebaikan dan keutamaannya. Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala. Kata Nabi, man shalla subha fi zimmatillah, orang yang salat subuh berjamaah itu senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Pembahasan kita subuh kali ini tentang konsep sutrah dalam pemahaman ulama secara umum, baik ulama 4 mazhab atau ulama-ulama kontemporer belakangan. Tentu kita awali dari apa itu sutrah di dalam istilah atau secara bahasa. Kalau kita merujuk pada kamus-kamus bahasa Arab, itu biasa dimulai dari kata kerjanya. Jadi sutrah itu berasal dari kata kerja sataro yasturu. Sataro yasturu artinya menutupi, menghalangi, menyembunyikan, itu makna aslinya. Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab sebagai tokoh yang biasa dijadikan rujukan dalam menentukan makna kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab. Nah, di sini dia buatkan contoh. Biasanya dalam kamus itu ada contohnya. Ada kata kerja aslinya, kemudian dicontohkan dalam bentuk kalimat. Satarash syai'a, seseorang menutupi sesuatu. Jadi satara maksudnya bisa menutupi. Nah, kalau satara berarti menutup, berarti sutrah penutup. Kalau satara bermakna menghalangi, berarti sutrah itu berarti maknanya penghalang. Jadi sutrah itu secara bahasa sesuatu yang dijadikan sebagai penghalang secara bahasa. Tapi kalau kita merujuk kepada makna istilah, dia dikaitkan dengan sholat. Kalau sutrah secara bahasa, ya semua penghalang, apapun yang menghalangi ya sutrah, penutup. Sutrah termasuk hijab ini sutrah ini kan. Tapi kalau kita memahami dari segi istilah, kalau dibahasakan ke bahasa fikih apa yang dimaksud sutrah, maka ada beberapa penjelasan. Misalnya kalau kita merujuk pada kitab Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ma yughrazu aw yunsabu amamal musalli min asa au ghairi dzalik, segala yang diletakkan di depan orang yang sholat, baik berupa tongkat au ghairi dzalik, atau anak panah atau sejenis sesuatu yang diletakkan di depan orang yang sholat. Nah, itu tujuannya katanya di dalam teks ini, yaj'aluhul musalli amamahu liman ilmarina baina yadayhi, supaya mencegah orang lewat di depannya. Jadi diletakkan sutrah itu apa tujuannya? Supaya jangan orang lewat di depan kita. Kalau lewat setelah sutra
di depan kita tapi setelah sutra, maka berarti tak masalah. Diletakkan sutra itu tujuannya apa? Jangan lewat di sini. Nah, itu secara istilah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili misalnya mengatakan lebih ringan lagi, mudah memahaminya. Ma yaj'aluhul musalli amamahu liman al-mururi baina yadayhi. Sesuatu yang dijadikan pembatas di depan orang yang sholat, tujuannya mencegah orang lain lewat di depannya. Nah, itu kan lebih ringan, mudah dipahami secara istilahnya. Intinya bahwa sutra itu sesuatu yang diletakkan di depan, tujuannya untuk membatasi antara saya dengan sutra ini. Tak boleh berarti ada orang lewat. Kalau lewat berarti orang yang lewat itu berdosa. Sampaikan Nabi, la ya'lam law ya'lamul marru baina yadayil musalli fa inna khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi. Kata Nabi, kalau saja orang berjalan di depan orang salat itu tahu bahwa itu perbuatan dosa, bahwa kalau dia lakukan itu akan dia dapatkan dosa, maka lebih baik dia berdiam selama 40 daripada berjalan di depan orang yang salat. Cuma 40 yang dimaksud ini, kata yang meriwayatkan hadis ini Abu Nazar, dia katakan la adri aqala arba'ina yauman aw syahran aw sanatan. Apakah 40 yang dimaksud Nabi ini 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun? Tak dapat saya memastikannya. Tapi Nabi pernah mengatakan lebih baik seseorang itu berdiri selama 40 daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Kalau dianggap 40 hari, lebih baik dia berdiri aja di situ. Artinya saking dilarangnya melewati orang yang sedang sholat. Sampai-sampai nanti masuk bab hukum. Apa hukum melewati orang yang sedang sholat? Apalagi ada pula sutrahnya di situ. Yang pasti ada sutra di situ, tapi dilewatinya. Nah, sutra dalam makna nanti bagaimana ketentuannya nanti kita bahas. Kalau menurut mayoritas ulama hukumnya haram. Tapi kata Imam Al-Ghazali makruh katanya. Dan ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzam. Kalau kalimatnya disebutkan idza shalla ila sutra harrama alaihi ala ghairihi al-murur bainahu wa bainas sutra wa la yahrumu wara' as-sutrah. Jika seseorang melaksanakan sholat dengan sutra atau dengan penghalang, maka haram bagi orang lain lewat di antara orang yang sedang sholat dan sutrahnya itu. Ada orang sholat, ada sutra di depannya, orang lain lewat di situ, haram hukumnya. Tetapi kalau lewat wara' as-sutra, berarti selebihnya, berarti di depan sutra, maka itu tidak mengapa, tidak diharamkan. Cuma Imam Al-Ghazali wa qala Al-Ghazali yukrah, tetapi Imam Al-Ghazali berpendapat hukum melewati orang salat itu makruh. Wala yahrum, tidak sampai ke tingkat haram. Was sahih, ini kan Imam Nawawi ini pentahqiq dalam mazhab Syafi'i. Was sahih, tapi yang paling sahih dalam pendapat ini, balis shawab, yang paling benar, annahu haram, bahwa melintasi orang yang sedang sholat itu haram hukumnya. Karena kalau dah Imam Nawawi, berarti dia sudah mengumpulkan seluruh pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i, lalu dia berijtihad ini yang paling sahih. Maka kalau dia merepresentasikan mazhab Syafi'i, apa hukum melewati orang yang sedang sholat mazhab Syafi'i? Haram. Walaupun ada pendapat Imam Al-Ghazali menyebut makruh gitu. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu, yang sudah ditahqiq oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa melintasi orang yang sedang sholat itu hukumnya haram. Walaupun itu dikuatkan, maksudnya diambil pendapat itu dari Imam Al-Baghawi wal muhaqqiqun dan para ulama-ulama pentahqiq tentang kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i ini.
Nah, ini yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Kemudian apakah hukum menggunakan sutrah itu wajib atau sunnah, atau ada makna lain, hukum lain? Nah, ada yang mewajibkan. Jadi sutrah itu harus ada di depan, dan itu ada yang mewajibkan. Dan di antara ulama-ulama yang mewajibkan itu berdalil dengan hadis-hadis, di antaranya hadis dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Kata Nabi, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tusallu illa ila sutrah, janganlah kau salat kecuali menghadap sutrah. Janganlah salat kecuali menghadap sutrah. Berarti ini kan semacam ada wajib di situ, ada unsur makna wajib, kata ulama yang mewajibkan sutrah itu. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik, jangan biarkan orang lewat di depanmu. Fa in aba faqatilhu, kalau engkau melihat ada orang lewat depanmu, engkau halangi dia. Kalau dia enggan, maka perangilah dia. Fa inna ma'ahul qarin, kenapa? Karena sesungguhnya bersama dia ada syaitan. Jadi orang yang melewati saudaranya yang sedang sholat, dicegah tak mau juga, berarti bersama dia ada syaitan. Begitu kata Nabi. Tapi ada satu hadis lagi, bukan dia bersama syaitan, tapi dia itu yang syaitan. Itu ada Nabi nyebut, dia itu yang syaitan itu. Seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Bukhari, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ay yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, jika salah seorang dari kalian salat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutra, kemudian ada seorang yang mencoba lewat di antara dia dengan sutra, maka cegah dia, falyadfa'hu. Fa in aba, kalau dia enggan, dicegah tetap juga lewat. Kata Nabi, falyuqatilhu, hendaklah memeranginya. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia itu syaitan. Jadi ini kalau nengok syaitan wujud manusia gitu kan, kalau dia lewat, ini setan gitu. Cuma begitu maknanya, saking Nabi melarangnya. Ini ngambil pesannya situ, saking dilarangnya, sampai-sampai Nabi sebut kalau orang lewat tetap juga lewat, syaitan. Dalam makna apakah perilakunya melawan gitu kan. Karena kalau kita pahami iblis, dia kan disuruh sujud tak mau, sujud tak mau dia. Berarti kan menentang itu kan perilaku syaitan itu. Tapi dalam konteks ini Nabi menyebutnya huwa syaitan, kalau begitu dia syaitan kata Nabi. Hadis lain yang dijadikan dasar juga oleh ulama yang mewajibkan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yad minha, jika seorang mengerjakan salat, maka salatlah menghadap sutrah dan mendekatlah padanya. Makanya ada orang memahami hadis ini dengan tekstual itu, pokoknya mendekat. Kalau umpamanya seseorang dijadikan sutra, tiba-tiba dia ada keperluan pergi, dia berarti hilang sutranya, lalu dia mendekat ke dinding, karena dia memahami dinding itu sutra. Kalau tak ada sesuatu di depan, berarti harus cari tempat untuk menjadi pembatas. Sebetulnya itu memahami hadis-hadis seperti ini, dan itu karena dia mewajibkan. Nah, tapi ada nanti ulama yang tidak mewajibkan. Tapi kita akan bahas dulu dalil-dalil yang mewajibkan. Di antaranya lain, hadis yang lain yang mengatakan bahwa hukum sutrah itu wajib. Hadis dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abi Dawud dari Sahal bin Abu Hathmah dikatakan, idza shalla, Nabi bersabda, idza shalla ahadukum ila sutrah falyadu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu, apabila seorang di antara kalian salat menghadap sutra, maka hendaknya dia mendekat pada sutra itu. Kalau di sini kan jauh sutranya itu, dinding, hendaklah dia mendekat ke sutra.
Tujuannya apa? Jangan sampai setan memotong sholatnya. Apakah yang dimaksud setan tadi orang yang lewat itu? Nah, kan bisa di situ maknanya. Jangan sampai dibiarkan ada orang lewat di depannya antara dirinya dengan sutrah itu. Nah, hadis-hadis seperti ini dipahami oleh sebahagian kecil seperti Imam Asy-Syaukani, Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahwa hukum sutrah itu, salat dengan sutrah itu wajib. Tapi tentu kalau dia wajib berkonsekuensi, akan berdosa jika tidak buat sutrah. Tapi para ulama kebanyakan mengatakan bahwa meletakkan sutrah di depan tempat sholat itu hukumnya sunnah saja. Nah, apa dalilnya? Sama dalilnya itu juga, tapi sudut pandang memahami hadis itu. Mari kita lihat bagaimana ulama-ulama pada umumnya memahami hadis-hadis tentang sutrah, sehingga mereka tidak mewajibkan, mereka hanya mengatakan sunnah saja. Sama hadis tadi yang dalam Sahih Bukhari, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila seseorang dari antara kalian salat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah. Ini kalimat ini mengandung makna tidak wajib. Apabila, jika seorang di antara kalian menghadap ke sesuatu yang dijadikan sutrah, berarti boleh jadi orang sholat itu menghadap ke sesuatu tapi tidak membuat sutrah di depannya, tidak mewajibkan harus ada sutrah di depannya. Maka kalau begitu bisa jadi orang-orang di zaman Rasulullah ada yang sholat itu dia selalu dekat ke sutrah, ada juga yang tanpa sutrah. Maka menggunakan, jika ingin meletakkan sesuatu di depan itu dijadikan sebagai sutrah, kemudian ada orang mencoba lewat antara diri sutrah, maka cegahlah. Maka kalimat bahwa jika ini itu mengandung makna, kadang-kadang pakai sutrah, kadang-kadang tidak. Itu dalil pertama. Yang kedua, Rasulullah itu pernah sholat tidak ada tembok di depannya, maksudnya tidak ada penghalang. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli biminan ila ghairi jidar. Rasulullah pernah salat di Mina tanpa menghadap ke tembok. Nah, ini kalau kita hadapkan nanti kepada yang memahami wajib, dia bisa beralasan nolak hadis ini, padahal hadisnya Sahih Bukhari. Apa kata dia? Di antaranya jawaban dia, kan misalnya ini, dan sudah terjadi ada perdebatan. Satu mengatakan ini sunnah, ini bukan wajib sutrah nih. Yang satu mengatakan wajib katanya. Akhirnya yang mengatakan sunnah ini dihadapkannya ini hadis. Pernah enggak dengar hadis ini? Ini hadis Sahih Bukhari nih. Sahih Bukhari itu sahih, udah pasti sahihnya. Nah, di sini disebutkan Rasulullah salat di Mina tanpa menghadap ke tembok. Lalu kata yang mewajibkan ini, tanpa ke tembok itu bukan berarti tidak menghadap sutrah. Karena ada hadis lain Nabi itu kalau tidak ke tembok dia pakai anak panah, bisahmin. Kalau tidak pakai anak panah dia pakai tombak. Artinya Nabi melazimkan diri salat selalu pakai sutrah. Nah, itu alasan dia Bapak Ibu. Kalau yang mewajibkan itu, sementara dia pakai perasaan, tidak melihat syarah. Padahal hadis dalam Sahih Bukhari itu, bukankah kita harus membuka syarahnya? Ulama yang menjelaskan, kalau dalam Sahih Bukhari syarahnya Fathul Bari, kalau Sahih Muslim syarahnya Syarah An-Nawawi, Imam An-Nawawi ala Syarah Muslim. Kalau Sunan At-Tirmizi Tuhfatul Ahwazi, kalau Sunan Abi Daud Aunul Ma'bun. Jadi setiap kitab-kitab hadis itu ada syarahnya, penjelasan ulamanya. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Subulus Salam. Itu kitab-kitab syarah semua yang kalau kita baca teksnya kita bisa berpikir sendiri, menganalisa sendiri, akhirnya bisa sesat juga. Tapi kita coba melihat bagaimana
Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan makna hadis ini. Apa kata dia? Di jilid dalam Fathul Bari jilid pertama halaman 171. Qauluhu ila ghairi jidar, yang dimaksud Abdullah bin Abbas bahwa Nabi salat di Mina tanpa menghadap tembok, yang dimaksud ila ghairi jidar ya maksudnya adalah ila ghairi sutrah, maksudnya tanpa menghadap sutrah. Berarti pernah Nabi itu salat tidak menghadap sutrah. Kalau begitu sutrah itu tidak wajib. Kalau dia sesuatu yang wajib, maka pasti Nabi tidak pernah meninggalkannya, karena wajib. Wajib itu kalau ditinggalkan dosa. Masa Nabi membiarkan dirinya berdosa? Itu maknanya Nabi pernah juga sholat tanpa sutrah. Begitu tuh ulama mengambil dalil-dalil itu. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga meriwayatkan dari sampai ke Imam Syafi'i. Maka dikatakannya wa qalahu Syafi'i, begitu penjelasan Imam Syafi'i. Berarti Imam Syafi'i tidak mewajibkan sutrah, tetapi sunnah. Kalau mau buat, cuma jangan mewajibkan, karena kalau diwajibkan nanti berdampak dosa. Nah, ini diantara penjelasannya. Hadis pertama. Hadis kedua. Hadis pertama tadi iza, jika. Makna jika itu bisa bermakna kadang-kadang. Nah, berarti pernah kadang. Jika ada seseorang yang mau menjadikan sutrah, berarti ada yang tak mau. Yang kedua, hadis Nabi salat di Mina tanpa jidar, ila ghairi jidar, tidak menghadap ke tembok, maksudnya tanpa sutrah. Hadis yang ketiga, dalilnya mengapa disebut sunnah, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi fadha. Rasulullah pernah salat di lapangan terbuka, laisa baina yadayhi syai'un, tidak ada apa-apa di depannya. Enggak ada sesuatu di depannya, enggak ada anak panah, enggak ada tombak, enggak ada dinding, di lapangan. Kalaulah setiap orang salat itu harus ada sutrah di depan dan wajib, tentulah Nabi tidak membiarkan tak ada sesuatu di hadapannya. Itu dalil mazhab Syafi'i, atau nanti akan kita lihat kalau penjelasan ulama mazhab ini bagaimana hukumnya. Tadi kita sudah jelaskan ada dalil-dalil yang dipakai oleh sebahagian yang mewajibkan, tetapi itu juga dalil yang dipakai oleh yang mensunnahkan, tapi sudut pandangnya, cara mengambil dalil itu merujuk pada ulama-ulama yang sampai ilmunya seperti ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Ada lagi dalil yang lain. Ada berapa ini dalil yang menyebut sunnah? 3, 4. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, marartu ana wal fadlu ala atan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi fi fadha'in minal ard. Saya pernah menunggangi keledai bersama Fadl bin Abbas, berarti saudaranya Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, dan melewati Rasulullah yang sedang salat mengimami orang-orang di lapangan terbuka. Lalu kami turun masuk ke dalam shaf, kami ikut bergabung, dan dia tidak mengatakan apa-apa kepada kami tentang itu. Tentang itu maksudnya tentang tak ada apa-apa di depan itu. Enggak ada Nabi menyebut ini saya ini karena tadi terlupa atau bagaimana, tidak ada. Artinya Nabi tidak mempersoalkan tidak ada sesuatu di depannya. Itu juga dasar bagi mazhab, bagi ulama kebanyakan jumhur, bahwa dia hukumnya tidak wajib. Ada lagi hadis-hadis yang lain dan masih banyak, termasuklah hadis dalam Sunan Abi Daud ini. Rasulullah pernah datang kepada kami sedangkan kami sedang berada di gurun. Bersama beliau ada Abbas, lalu beliau salat di padang pasir tanpa menghadap sutrah. Ini kalimatnya langsung, laisa baina yadayhi sutrah, tanpa menghadap, tidak ada di depannya sutrah sama sekali. Nah, ini menunjukkan memang bukan wajib. Hanya
Apakah tidak wajib itu berarti kita boleh mengabaikan? Di situ nanti poinnya penting. Nah, sekarang sudah kita bahas dalil-dalil yang mewajibkan, dalil-dalil yang mengatakan sunnah. Nah, kita akan rincikan siapa yang menyebut wajib, siapa saja yang menyebut sunnah. Sebetulnya banyak yang menyebut sunnah itu, tapi coba kita lihat siapa-siapa yang menyebut wajib dulu. Di antaranya Imam Asy-Syaukani. Imam Asy-Syaukani itu yang mempopulerkan pertama kali yang mengatakan bahwa sutra itu wajib. Imam Asy-Syaukani wafat 1250, artinya dia bukan ulama salaf, ulama belakangan. Kalau ulama salaf ya imam-imam mazhab itu. Imam Asy-Syaukani belakangan. Kenapa? Dalam kitab Nailul Autar apa kata dia? Qauluhu falyusalli ila sutrah. Jika engkau salat, maka salatlah menghadap sutrah. Kan begitu kata Nabi dalam hadis yang kita bahas tadi. Nah, kalimat hendaklah ia salat menghadap sutrah, kalimat itu mengandung makna bahwa sutrah itu anna ittikhadhas sutrah wajibun. Itu yang mewajibkan Syekh Imam Asy-Syaukani. Yang kedua, ini yang sezaman dengan kita nih, meninggalnya 1999. Artinya pernah kita sezaman hidup dengan dia kan, walaupun kita tak pernah jumpa. Apa kata Syekh Nasiruddin Albani dalam kitabnya Aslu Sifatis Salatin Nabi jilid pertama halaman 116 sampai 117? Dia katakan was-sutratu la budda minha lil imam wal munfarin. Sutra itu harus dipakai oleh imam. Harus di sini maksudnya dijelaskannya dalam buku yang lain, Tamamul Minnah halaman 300. Apa kata Syekh Albani? Wa inna mimma yu'akkadu wujubuha annaha sababun syar'iyyun li'adami butlanis shalah bimururil mar'atil balighah wal himar wal kalb wal aswad kama sahha dzalika fil hadis. Di antara hal yang mewajibkan sutrah itu katanya adanya sutrah menjadi sebab syar'i tidak batalnya salat yang dilewati wanita baligh, himar dan anjing. Kan ada ceritanya tentang wanita, kemudian ada anjing, ada himar yang di depan itu, tapi di sini menjadi sebab wajibnya sutrah itu, kata Syekh Albani. Intinya ada dua. Ada satu lagi disebut oleh dalam kitab Mawsu'ah Ibnu Hazm. Cuma Ibnu Hazm ini setelah dicek kitab-kitabnya nggak ada dia menyebut wajib. Hanya saja dimasukkan oleh Mawsu'ah Kuwaitiyah satu lagi. Berarti kalau mau dimasukkan, masukkan 3 jadinya yang mewajibkan itu. Tapi kalimat asli Ibnu Hazm itu tak jumpa, nggak ada dalam kitab-kitab. Hanya digolongkan dia mengikut pendapat yang mengatakan wajib. Anggaplah iya, berarti cuma 3 orang yang menyebut, 3 tokoh yang menyebut bahwa sutra itu wajib. Yang pertama Imam Asy-Syaukani, yang kedua Ibnu Hazm Al-Andalusi, yang ketiga Syekh Nasiruddin Al-Albani. Tapi kalau kita merujuk jauh lagi yang lebih dekat zamannya ke Nabi, ulama-ulama mazhab itulah, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Asy-Syarahsi dalam kitab Al-Mabsut dia mengatakan gini, wa illam yakun baina yadayhi syai'un fa salatuhu ja'irah. Seandainya solat tidak pakai sutra, maka solatnya tetap boleh sah. Li'annal amra bittikhadhis sutra laisa li ma'na raji' ila 'ainis shalah. Karena titik masalah pakai sutra itu bukan pada solatnya, tetapi pada larangan orang yang lewat itu. Bukan solat orang yang sedang solat itu batal, tapi pakai sutra itu sebetulnya intinya kepada orang yang mau lewat itu bahaya, dia lewat, haram, dosa. Bukan dosa kepada orang yang tidak pakai sutra. Maka orang yang tak pakai sutra salatnya tetap sah. Dan kalau dia tak pakai sutra tidak menyebabkan salatnya rusak, tidak. Begitu. Sehingga meninggalkan sutra tidak mencegah sahnya salat. Itu ulama mazhab Hanafi. Selain itu ada lagi ulama mazhab Hanafi juga. As-Sabi Asyar, poin yang ke-17,
la ba'sa bi tarki sutra idza amina al-murur wa lam yuwajih at-tariq li'anna ittikhadha as-sutra lil hijab 'anil marri wa la hajata biha 'inda 'adamil mar. Tidak mengapa meninggalkan sutrah bila aman dari orang lewat dan tidak menghadap ke jalan, sebab dipakainya sutrah itu untuk menghalangi dari orang lewat dan tidak dibutuhkan kalau memang tidak ada yang lewat. Nah, jadi dia ternyata menurut mazhab Hanafi itu sutra itu sunat kalau dimungkinkan orang akan lewat. Berarti tujuan sutra itu supaya orang jangan lewat. Maka kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu atau sholat dia di ujung sana, di depan dekat ke dinding, atau agak mundur sedikit, kan masih jauh dindingnya, dimungkinkan tidak akan ada orang melewati di depan dia, karena kalau lewat kan kena dinding. Maka dia tidak perlu buat sutroh, karena sutroh itu tujuannya untuk mencegah, menghalangi orang dari lewat. Nah, ini penjelasan mazhab Hanafi. Artinya tidak seperti penjelasan Imam Asy-Syaukani, wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Asal nampak orang sholat tak pakai sutroh, oh pelaku dosa. Banyak betul pelaku dosa. Asal tak ada sutroh, pelaku dosa. Itu kan pemahamannya begitu. Maka mazhab Hanafi menyederhanakannya, bersyarat. Dia sunat tapi bersyarat. Kalau dimungkinkan orang lewat, disunnahkan itu. Kalau dimungkinkan tak akan ada orang lewat, enggak, biasa saja. Boleh aja tak pakai sutra pun salatnya sah. Begitu menurut mazhab Hanafi. Bagaimana mazhab Maliki? Wattafaqal ulama bi ajma'ihim ala istihbabis sutra bainal musalli wal qiblah idza shalla munfaridan kana au imaman. Ulama sudah ijma' itu sepakat, seluruh ulama dulu, ulama itu sudah sepakat. Zaman dulu ulama sudah sepakat bahwa sutrah itu hukumnya mustahabbah. Istihbab itu sunnah, dianjurkan. Kepada siapa dianjurkan sutrah itu? Ya kepada orang yang sholat sendiri atau sebagai imam. Adapun makmum tidak perlu buat sutrah-sutrah, karena sutrah makmum itu ya sutrah imam. Nah, jadi kalau imam dah ada sutranya, otomatis makmum. Begitu menurut mazhab Maliki. Bagaimana menurut mazhab Syafi'i? Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama mazhab Syafi'i. Wa kalamul ashabi sharihun fi dzalik. Pendapat-pendapat ulama mazhab Syafi'i itu sudah sangat jelas, sharih, sudah sangat jelas. Idh hasilul mu'tamad minhu annahu yusannu li muridis shalah ay yusalliya ila nahwi jidar aw amun. Bahwa menurut pendapat yang mu'tamad, yang diakui, yang kuat sandarannya, bahwa disunnahkan bagi yang mau sholat untuk mendekat ke sutrah, ke dinding, ke tiang. Ya sunnah mutlak. Tidak dikatakan sampai wajib, itu tidak, sunnah saja. Mau buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Nah itu berarti dah 3 mazhab tuh, Hanafi sudah, Maliki sudah, Syafi'i sudah. Sekarang mazhab Hambali, Imam Ibnu Qudamah tokoh mazhab Hambali. Wali anna sutrata laysat syartan fis shalah wa innama hiya mustahabbah. Sutrah itu bukan termasuk syarat, bukan termasuk syarat dalam salat. Jadi orang kalau menganggap sutra itu wajib, berarti jadi syarat sah salat. Karena kan syarat sah salat itu kan sesuatu yang wajib, wajib dipenuhi, atau rukun bisa jadi. Kalau tidak terpenuhi, salat tidak sah. Kalau orang mewajibkan, konsekuensinya dia berdosa, dia bisa jadi masuk ke bab syarat atau rukun juga, bisa masuk ke sana. Maka kata Imam Ibnu Qudamah, dia bukan merupakan syarat sahnya sholat, tetapi dia hanya sekedar mustahabbah. Mustahabbah itu anjuran, yang mau buat, tak buat tak apa-apa. Nah sekarang anggaplah tadi Syekh Nasruddin Albani sezaman dengan kita. Ada ndak ulama yang sezaman juga dengan kita mengatakan itu sunnah juga? Ulama-ulama Saudi seperti Syekh bin Baz itu mengatakan sunnah muakkadah, disebutkan sunnah yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan. Seperti penjelasannya ini juga
satu zaman dengan Syekh Albani, dan dia selalu berseberangan, tapi sesama ulama Saudi. Apa kata dia? As-salatu ila sutrah sunnah muakkadah wa laysat wajibah. Bahwa salat menghadap sutrah itu sunnah yang sangat ditekankan, tetapi dia bukan wajib. Ditekankan dia kalimat dia bukan wajib, berarti dia menolak pemahaman Syekh Albani yang mengatakan wajib. Maka kalau kita ngambil kesimpulan dari 4 mazhab itu, digabungkan seluruh pendapat itu oleh Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Langsung disimpulkan begini, siapa yang menyebut wajib hukum menghadap sutra itu? Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, Syekh Nasiruddin Albani. Nah, ini dimasukkan Ibnu Hazm, walaupun tak jumpa di kitab-kitab yang mana, cuma mungkin entah ada informasi dari mana dimasukkan di Ibnu Hazm juga. Anggaplah 3 tokoh itu, Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, dan Syekh Nasiruddin Albani. Sementara pendapat Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Malik, dia sunnah saja, pokoknya sunnah secara mutlak. Kemudian yang mazhab Hanafi tadi dan sebahagian lagi pendapat mazhab Malikiyah, ulama mazhab Maliki mengatakan dia sunnahnya jika dikhawatirkan ada yang lewat. Kalau tidak dikhawatirkan ada yang lewat, ya tidak sunnah. Sunnahnya hanya sebab itu saja. Kemudian mazhab Hambali pula, dia sunnah hanya bagi orang yang sholat sendiri dan seorang imam. Nah, jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, ya ulama-ulama mayoritas ya mengatakan sunnah. Bahkan Ibnu Qudamah heran dia, kalaupun ada itu sangat heran. Apa kata dia? Wala na'lamu fi istihbabi dzalika khilafan. Jadi kata Ibnu Qudamah, kami tidak tahu kalau ada khilaf tentang sunnahnya penggunaan sutrah ini. Setahu kami, gitu bahasa kitanya, setahu kami ya sutrah ini sunnah. Tidak ada khilaf-khilaf. Nggak tahu kalau ada khilaf. Setahu kami dia sunnah saja. Ternyata ada yang menyebut wajib, berarti kan khilaf jadinya. Padahal dulu-dulu ijma'. Nah, ini menunjukkan herannya seorang Ibnu Qudamah. Mungkin terakhir sebelum kita buka tanya jawab, apakah garis termasuk sutroh? Nah, ini penting ini. Sekarang kan tidak ada nampak sutroh yang dimaksud di sini nih, di sini. Lalu ini kan tidak ada garis nih, tempat apa namanya nih, pemisah antara satu sajadah dengan sajadah berikutnya. Maka hadis ini menjadi dalil bagi ulama-ulama kita bahwa sebetulnya sajadah itu pun sudah sutroh. Maka pahamlah mestinya orang yang mau lewat, kalau ada orang sholat di tempat situ, maka ujung garis ini batasnya. Lewat dia di depan ujung garis ini ya silahkan, tapi jangan lewat di tempat di tempat dia akan sujud. Nah, itu makanya ada hadis-hadis seperti yang disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Abu Hurairah, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an." Jika salah seorang di antara kalian salat, hendaklah dia meletakkan sesuatu di depannya. Bila dia tidak menemukan sesuatu, hendaknya ia menancapkan batang kayu. Macam mana mau menancap batang kayu dalam masjid ini? Pakai keramik. Nah, ini kan kalau bahasa ngikut hadis itu. Kenapa dulu tuh orang sholat di padang pasir, main tancap aja, anak panah. Falyansib ason, wa illam yakun ma'ahu ason, falyakhuttu khattan. Nah, kalau tidak ada juga, hendaklah dia buat garis. Kalau dulu buat garisnya pakai pedang, buat garis. Jadi padang pasir itu nampak bekasnya itu. Sekarang kita tidak perlu siapkan pedang karena memang udah bergaris, memang udah disetting begitu. Berarti batas sajadah itu otomatis sudah merupakan garis yang dimaksud sebagai sutroh kita. Maka kalau ada orang lewat di dalam garis antara kita dengan sutroh, cegah dia. Falyadfa'hu,
Cuma ada orang yang dia udah dicegah masih lewat, dan bahkan disalami pula. Apa kabar Pak, katanya kan. Ini ngajak salam atau gimana tuh? Ada yang kejadian itu sedang duduk, kalau sedang berdiri mungkin orang tak akan disalaminya kan. Dia sedang duduk tuh sedang tahiyat akhir, disangkanya dia sedang zikir gitu kan, lewat kawan ini karena sedang tahiyat masih sholat. Iya Pak, apa kabar Pak, katanya. Ditanya karena dia tidak menduga sedang sholat. Itu masalah. Yang penting dihalangi dia dulu. Kalau tetap lewat ya gimana lagi, tapi berusaha untuk menghalangi. Kita sunnah, menghalangi itu sunnah. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu kita ketahui tentang sutra. Mungkin itu kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah ada yang mau